kasus pembunuhan bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho. Jadi terbongkarnya kasus pembunuhan Alvaro yang berusia 6 tahun ini, Tribuners, ternyata ini berawal dari sebuah cerita dari seorang remaja berusia 16 tahun yang berinisial N. Jadi N ini diketahui merupakan anak dari asisten rumah tangga atau ART berinisial I yang bekerja di rumah pelapor yang bernama Muhammad Reza. Jadi diketahui Muhammad Reza ini merupakan ketua RT di sebuah perumahan di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan jadi N ini ceritanya nih, Tribuners, dia itu dapat cerita bahwa terkait pembunuhan Alvaro ini dari keponakan tersangka, yakni Alex Iskandar yang berinisial G. Jadi G ini diketahui merupakan teman satu kelas di SMA dari N. Hal itu dijelaskan Reza saat ditemui selesai melayat di rumah duka keluarga Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa 25 November 2025. Jadi Reza ini mengatakan Tribuners, cerita itu pertama kali disampaikan G kepada N, lalu diteruskan oleh N kepada ibunya. Jadi N ini menceritakan nih apa yang didengarnya dari si G ini kepada sang ibu. Hingga akhirnya cerita itu bermuara sampai kepada Reza. Jadi menurut Reza, saksi remaja itu mengetahui nih bahwa pamannya melakukan pembunuhan terhadap seorang anak dan menunjukkan foto korban melalui media sosial. Jadi G ini cerita ke si N, Tribuners, jadi om aku ini bunuh seorang anak gitu. Kemudian N ini nanya anak siapa gitu. Terus kemudian ini si G ini menunjukkan potret Alvaro yang ramai beredar di media sosial. Dan terkait itu, Tribuners, saksi pelapor kasus pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho yakni Muhammad Reza mengaku udah mendengar pembunuhan terhadap bocah asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan itu sejak September 2025 lalu. Informasi itu diketahui Reza dari anak asisten rumah tangganya yang bekerja di rumahnya ya, Tribuners, yakni si N itu tadi. Meski udah mendengar informasi mengenai pembunuhan Alvaro itu, ternyata Reza ini mengaku takut buat melaporkan ke polisi. Hal itu bukan tanpa sebab, Tribuners, karena ternyata Reza ini nggak paham gitu ya secara detail mengenai kejadian yang menimpa Alvaro. Reza kemudian baru melaporkan kasus pembunuhan Alvaro pada pihak kepolisian seminggu yang lalu. Reza meneruskan informasi tersebut ke Polsek Pesanggerahan yang langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Polisi kemudian diketahui menangkap Alex, Tribuners, pada Jumat 21 November 2025. Reza mengaku terdorong nih melapor karena dia merasa iba gitu melihat unggahan keluarga korban di media sosial. Dan saat melapor nih, Tribuners, Reza ini juga membawa bukti awal berupa rekaman percakapan antara ART dan anaknya yakni si N ini tadi terkait cerita yang didapatkan dari si G. Meski nggak mengenal langsung pelaku nih, Tribuners, Reza ini mengetahui bahwa adik tersangka tinggal di satu kompleks perumahan dengannya di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Ia juga memastikan saksi remaja itu tidak pernah mendapat ancaman setelah membagikan cerita tersebut. Dan masih seiring dengan kasus yang terjadi atau pembunuhan terhadap Alvaro ini, Tribuners, polisi juga memastikan Alex Iskandar, tersangka kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro Kiano Nugroho, telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Kedaung, Kota Tangerang. Jadi pihak keluarga juga langsung memakamkan Alex sesaat setelah dirinya ditemukan tewas gantung diri. Sehingga jenazah Alex ini akhirnya diputuskan tidak dilakukan otopsi. Kabar pemakaman itu dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Lilipali melalui pesan singkat kepada wartawan pada Selasa 25 November 2025. Jadi Alex Iskandar yang merupakan ayah tiri Alvaro, Tribuners, sebelumnya ini ditemukan tewas dan diduga mengakhiri hidupnya sendiri di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Minggu 23 November 2025 pagi. Jadi menurut keterangan polisi nih, Tribuners, Alex ini ditemukan gantung diri gitu tidak lama selesai proses penangkapannya. Alex ditemukan mengakhiri hidup oleh saksi kunci yakni G.
Diungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, dari pintu yang memiliki bilah kaca di tengah Tribuners terlihat bahwa tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara gantung diri. Ini 10 menit. Ini 10 menit. Mengenal teman. Dia, walaupun dia baru sekali ketemu, kalau dia kalau naik motor dengan saya, itu terus ketemu sama teman-teman. Kan boleh. Umur 6 tahun. 6 tahun. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Di pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Itu rekan-rekan ya, saya jawab semua. Sekali lagi terima kasih. Juga memang dari tadi rumah duka ini selalu didatangi dari kerabat, kemudian juga tetangga bahkan. Tiap hari tuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.